Guys, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang di luar koda pada bab 9. Kelompok kami beranggotakan Anggi Saiful Munawar dengan NIM 2006031, lalu ada Aulia Sabrina Fitri dengan NIM 2003038, selanjutnya Dian Hairani dengan NIM 2005114, selanjutnya Ripani Rahma Suci Hidayat dengan NIM 2000329, selanjutnya Salsabila Andira Rizkiani 2009857. Di kesempatan kali ini kami slide selanjutnya saja. Pada pembahasan kali ini di luar koda membahas ada dua bahasan. Yang pertama triangulasi kombinasi dengan metode lain, lalu yang kedua tujuan praktis di dalam dan di luar akademik. Triangulasi sendiri memiliki 4 subbab. Yang pertama kinerja dan data observasi lainnya, yang kedua isyarat halus, yang ketiga pemodelan kognitif, dan yang keempat linguistik korpus. Lalu di pembahasan kedua juga memiliki 3 subbab. Yang pertama, koda dan AI, memahami manusia untuk mengembangkan sistem intuitif. Yang kedua, koda dan desain arsitektur, menuju desain bangunan intuitif. Dan yang ketiga, koda dan alat visualisasi, membuat wawasan dapat diakses secara intuitif. Dan yang terakhir, ialah simpulan. Langsung saja tanpa berlama-lama, kepada Salsabila Andira, saya persilahkan. Ya, terima kasih Anggi atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kinerja dan data observasi lainnya. Banyak sekali tugas yang melibatkan pengumpulan data bahasa dalam kaitannya dengan pemikiran, juga dengan beberapa jenis tantangan. Tantangan itu biasanya dapat diukur dengan berbagai cara. Orang mungkin lebih atau kurang berhasil dalam melakukan tugas. Mereka mungkin menyelesaikannya lebih dari satu cara, dan mereka mungkin kurang efisien. Sehingga variabel yang dipakai untuk di kinerja dan data observasi ini yaitu ada 3, yaitu jalur apa yang digunakan orang untuk menyelesaikan tugas tersebut, bagaimana tepatnya mereka melakukannya, dan yang terakhir jalur apa sih yang paling menjanjikan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Seperti itu. Setelah kita memenuhi variabilitas yang ada, maka 2 cara yang akan kita pakai untuk menyelesaikan tugas tersebut yaitu ada 2, yaitu pemecahan transformasional dengan pemecahan masalah derivasional. 2 cara untuk melakukan ini adalah salah satu. Di satu sisi, pemecah masalah mungkin menemukan bahwa salah satunya cukup mirip untuk mungkin transfer solusi sederhana dari satu masalah ke masalah lain dengan hanya sedikit adaptasi untuk mencocokkan masalah baru. Ini disebut sebagai pemecahan masalah transformasional karena solusinya ditransformasikan sesuai dengan kebutuhannya. Di sisi lain, dalam pemecahan masalah derivasional, analoginya terletak pada proses pemecahan masalah itu sendiri.
Masalah baru diselesaikan dengan melalui langkah-langkah solusi satu persatu. Memecahkan masalah baru menggunakan jalur solusi yang diketahui. Nah, dari sini tampak jelas perbedaan bahwa pemecahan masalah derivasional melibatkan pemahaman yang lebih mengenai masalah dan solusinya. Pemindahan solusi yang sederhana mungkin berarti bahwa masalah baru tidak dipertimbangkan secara mendalam sama sekali. Oleh karena itu, kami tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang kapan orang memilih strategi mana dan bagaimana mereka dapat dipandu untuk menggunakan strategi pemecahan masalah derivasional untuk masalah dengan analogi yang jelas. Selanjutnya, setelah kita tahu metode analoginya, maka kita membutuhkan data-data penunjang untuk mengetahui strategi apa sih yang akan kita capai. Yang pertama itu ada data demografi, kebenaran solusi, dan keseluruhan waktu yang dibutuhkan. Boleh di next slide. Setelah itu, barulah kita tahu bagaimana keseluruhan waktu yang dibutuhkan secara khusus untuk memetakan huruf ke masalah yang baru. Sepertiga dari peserta diminta untuk menuliskan protokol perencanaan yang menjelaskan bagaimana menyelesaikan tugas sebelum mereka benar-benar menyelesaikannya. Selanjutnya, setelah mereka memecahkan masalah tersebut, peserta yang sama diminta untuk menulis evaluasi dari rencana yang sebelumnya. Selanjutnya, sepertiga peserta lainnya diminta untuk menulis laporan tentang proses pemecahan masalah setelah mereka menyelesaikannya. Kemudian, peserta dalam kelompok ini juga diminta untuk menuliskan instruksi kepada temannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir, kuesioner ini dibagikan kepada semua peserta yang menanyakan bagaimana mereka menyelesaikan tugas yang berisi berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan strategi transformasional atau derivasi. Nah, kita dapat menyimpul dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat melihat data lain dari luar bahasa dalam studi Coda tidaklah harus sulit. Dan itu sangat mengungkapkan sebagian besar Coda sampai saat ini telah menggunakan lebih dari satu jenis data. Ketepatan waktu yang dibutuhkan ditambah aspek perilaku lebih lanjut adalah data khas untuk dikumpulkan dalam studi pemecahan masalah. Tetapi, triangulasi juga berarti memunculkan lebih dari satu jenis data linguistik seperti protokol perencanaan, evaluasi, laporan, dan juga instruksi dalam penelitian. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Anggi Saiful. Silakan Anggi Saiful. Baik, di sini akan saya lanjutkan. Yang kedua, ada isyarat halus. Isyarat halus adalah data yang mudah diamati, seperti akurasi solusi, kuesioner, dan waktu biasanya dapat dinilai tanpa peralatan khusus. Namun, tindakan tersebut hanya menawarkan sebagian gambar dan seperti analisis bahasa paling cocok untuk menangani proses kognitif tingkat yang lebih tinggi. Hal yang dapat diperoleh dari melihat jumlah waktu, diantaranya dalam psikolinguistik, misalnya, adalah umum untuk mengukur waktu reaksi pada tingkat milidetik. Yang kedua, psikolinguistik tertarik pada pemrosesan kognitif bahasa, dan ini terjadi dengan sangat cepat.
Yang ketiga, eksperimen psikolinguistik tradisional. Peserta biasanya harus memilih antara dua kemungkinan dari dua jawaban. Yang ketiga, jumlah kontrol eksperimental ini berarti bahwa waktu reaksi dapat dibandingkan secara langsung. Di koda, sebaliknya, penutur didorong untuk membuat pilihan linguistik mereka sendiri ketika memproduksi bahasa. Kedua pendekatan dapat digabungkan. Perbedaan halus dalam waktu reaksi dapat menjadi pola yang bermakna, bahkan dalam skenario yang melibatkan penggunaan bahasa yang tidak dibatasi. Dengan catatan, harus cermat. Lalu, metode pelacakan mata berguna untuk analisis fokus perhatian. Linguistik mengungkapkan fokus perhatian mereka seperti yang diungkapkan dalam bahasa. Data pelacakan mata jauh lebih halus. Maaf, di sini seharusnya lebih lembut. Data pelacakan mata jauh lebih halus dan lebih lembut. Teknik yang paling terkenal adalah elektroencephalogram atau disebut EEG yang mengukur aktivitas listrik di otak dan pencitraan resonansi magnetik fungsional atau fMRI yang merekam perubahan yang terkait dengan aliran darah. Kedua teknik ini memberikan wawasan tentang aktivasi bagian-bagian tertentu dari otak. fMRI digunakan untuk membahas sejauh mana berpikir keras sesuai dengan pemikiran yang sebenarnya. Menurut Durning et al. Tahun 2013. Salah satu permasalahannya adalah aktivitas listrik otak yang sama sulit untuk direproduksi, bahkan dengan tugas yang identik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemikiran peserta akan bervariasi setiap kali mereka melakukan tugas yang tidak dapat dihindari. Singkatnya, ada berbagai metode yang memberikan bukti mengenai proses kognitif yang tingkatnya terlalu rendah untuk direfleksikan dalam bahasa. Jenis data seperti itu membutuhkan lebih banyak peralatan dan keahlian untuk dikumpulkan. Tetapi begitu tersedia, data tersebut bisa sangat berharga jika digabungkan dengan koda. Lalu yang selanjutnya pembahasan yang ketiga. Di sini yang ketiga adalah pemodelan kognitif. Pemodelan kognitif adalah pemikiran kompleks untuk menangkap proses kognitif secara halus, menambahkan hingga seluruh teori tentang bagaimana pikiran manusia bekerja. Caranya ialah dengan data diagram, lalu yang kedua dengan komunikasi secara informal serta formal. Hal tersebut bermaksud untuk menerapkan prosedur ke dalam simulasi pikiran manusia. Pemodelan kognitif biasanya bertujuan untuk menangkap hanya proses kognitif tingkat rendah, yang berarti bahwa kesenjangan dalam bukti yang ada perlu diisi berdasarkan teori. Dengan demikian, model kognitif mencakup berbagai proses kognitif dari keputusan dan strategi manusia yang sadar hingga aktivitas saraf. Dalam pengertian itu, triangulasi bekerja dua arah, dengan masing-masing metode melengkapi dan menginformasikan yang lain. Aspek yang akan diverbalkan meliputi tindakan motorik, pemrosesan visual, pengambilan pengetahuan, dan sejenisnya. Pemodelan kognitif dapat membantu membuat prediksi tentang langkah-langkah nonverbal dan proses kognitif, karena mungkin ada lebih dari satu kemungkinan, tetapi jumlah model komputasi yang menghasilkan hasil yang sama seperti pada manusia akan jauh lebih terbatas. Model kognitif dapat mewakili cara yang berbeda di mana masalah dapat diselesaikan dalam jalan pintas kognitif atau jalur solusi.
Salah satu arsitektur pemodelan kognitif yang paling mapan dan bertahan lama yang cocok untuk menangkap ini dan banyak fenomena lainnya disebut ACTR atau Adaptive Control of Thought Rasional. Menurut Anderson dan Lebery tahun 1998, ACTR ini diperakasai oleh John Anderson dan Carnegie Mellon University dan terus dikembangkan sejak tahun 1970-an. Maka dari itu, langkah selanjutnya, mohon maaf, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Dian Hairani. Dipersilahkan. Baik, yang keempat itu linguistik korpus. Dalam studi berbasis korpus, data bahasa dikumpulkan pada seluruh skenario dan kategori pembicara. Korpora yang dihasilkan itu dianalisis sehubungan dengan pola umum dalam penggunaan bahasa, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, itu secara keseluruhan atau dalam dialek atau sosialek tertentu. Nah, aplikasi itu dapat lebih spesifik yang digunakan juga dimungkinkan karena metode linguistik korpus dapat bervariasi. Pemilihan linguistik korpus mengacu pada berbagai alat perangkat lunak canggih seperti Wordsmith atau alat korpus OAM atau juga ada alat korpus Uncount. Nah, alat tersebut dapat mengidentifikasi frekuensi kata, kolokasi atau bahasa keseharian, distribusi gramatikal, dan sejenisnya. Dan mereka itu dapat digunakan untuk membandingkan korpora yang berbeda atau bagian yang berbeda dari korpus yang sama satu sama lain. Nah, korpus lain yang terkenal juga ada British National Corpus atau BNC dan KOKA. Nah, Kodam meneliti fitur data bahasa dalam kumpulan data linguistik. Nah, itu melakukannya sehubungan dengan pikiran berdasarkan skenario yang terkontrol dan menggunakan berbagai metode analisis di luar yang tersedia melalui perangkat lunak korpus. Secara keseluruhan, linguistik korpus tumpang tindih dengan koda dalam berbagai cara, dan keahlian dalam metode analisis korpus dapat sangat berguna sehubungan dengan studi koda. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Aulia. Baik, selanjutnya, bagian kedua ada tujuan praktis di dalam dan di luar akademik. Cara seseorang berbicara itu mencerminkan cara berpikir serta wawasan yang dimilikinya. Hal ini memotivasi berbagai studi koda yang melayani banyak tujuan yang berbeda-beda. Salah satunya bertujuan untuk memahami intuisi manusia dengan lebih baik untuk mendukung tujuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian selanjutnya akan diperlihatkan beberapa jalan untuk memberi contoh dan mengilustrasikan ruang lingkup penelitian kolaboratif yang berorientasi pada tujuan, di mana terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama ada koda dan AI atau kecerdasan buatan. Pada bagian ini dimulai dengan melihat kecerdasan buatan dan interaksi antara manusia dan sistem otomatis. Selanjutnya yang kedua ada koda dan desain arsitektur, di mana pada bagian ini menguraikan koda dalam kaitannya dengan desain arsitektur. Sedangkan yang terakhir ada koda dan alat visualisasi yang membahas mengenai alat visualisasi seperti gambar, diagram, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketiga bagian ini akan dipaparkan secara lebih rinci dalam tayangan yang akan datang oleh Divani. Baik, selanjutnya. Yang pertama ada koda dan AI, memahami manusia untuk mengembangkan sistem intuitif. Kecerdasan buatan atau AI merupakan bidang penelitian yang menarik dengan dampak besar pada dunia dan masyarakat. Ide pembuatan agen buatan yang menyerupai manusia sama kontroversialnya dengan menariknya. Peluang untuk mengembangkan mesin yang cerdas dan adaptif didukung oleh kemajuan selama beberapa dekade terakhir. Adapun tujuan dari pengembangan mesin cerdas dan adaptif diantaranya yang pertama, untuk merancang sistem dialog yang dapat berinteraksi dengan manusia, kemudian membangun otak buatan, dan lain sebagainya.
Dalam pengembangan aplikasi AI ini terdapat beberapa kekhawatiran. Kekhawatiran yang utama yaitu di tengah pengembangan aplikasi AI, bahwa salah satu metode AI utama saat ini merupakan pembelajaran mesin, di mana mesin tersebut memungkinkan sistem otomatis berkembang di di luar kendali langsung pemrogram. Selanjutnya. Adapun kelemahan dari sistem otomatis, yang pertama ada sistem otomatis tidak dapat benar-benar memahami manusia, kemudian sistem otomatis tidak dapat mensimulasikan cara manusia memanfaatkan intuisi dan akal sehat, kemudian sistem hanya dapat menggunakan masukan yang mereka terima, dan yang terakhir sistem tidak dapat bekerja secara kreatif. Poin yang ada pada kelemahan sistem otomatis tersebut hanya dapat diperoleh dari manusia. Semakin baik manusia memahami bagaimana manusia berpikir dan berbicara, maka wawasan yang lebih spesifik dalam hal ini dapat diimplementasikan dalam suatu sistem. Dengan pemrograman cerdas yang diinformasikan oleh wawasan yang relevan tentang kognisi manusia, sistem buatan menjadi semakin intuitif dan dapat memainkan kekuatan dan kecerdasan manusia dengan cara yang paling mendukung. Kemudian dalam pengembangan robot industri ini terdapat tantangan, yaitu robot industri dapat dengan mudah diprogram untuk melakukan tugas yang sangat spesifik dan telah ditentukan sebelumnya. Masalahnya, tanpa konsep seperti manusia ini, robot akan tetap sangat tidak fleksibel. Semuanya perlu diprogram terlebih dahulu sehingga ada sedikit ruang untuk keragaman. Seiring dengan ini, ada sedikit ruang untuk instruksi verbal manusia yang berubah tergantung pada fitur skenario tertentu. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, membutuhkan penelitian terkait kognisi dalam dua hal utama yang saling terkait. Di satu sisi, kita perlu memahami bagaimana manusia memikirkan untuk melengkapi robot dengan fleksibilitas serupa. Di sisi lain, kita perlu memahami bagaimana manusia bicara untuk memungkinkan robot berbicara secara alami dengan manusia, yaitu menggunakan bahasa dengan cara yang fleksibel dan bergantung pada konteks. Meskipun ada banyak sistem dialog otomatis di pasar dan digunakan bahkan di dalam rumah tangga, fleksibilitasnya masih cukup terbatas. Alasan utama untuk ini terletak pada hubungan antara pikiran dan bahasa. Selama sistem otomatis tidak bisa memikirkan seperti manusia, mereka akan mengalami kesulitan pembicaraan kepada manusia, terutama tentang aspek-aspek yang terus berubah di lingkungan terdekat. Nah, ini perlu dipahami dan dirujuk secara mendalam, membangun dialog yang bermakna, yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Kemudian, kode juga dapat diterapkan untuk mendapatkan wawasan yang menentukan tentang pemikiran manusia dan penggunaan bahasa. Robot juga diaktifkan untuk memahami instruksi seperti pergi ke objek sebelah kanan. Nah, ini melibatkan penerapan model kognitif yang memungkinkan interpretasi yang memadai dari konsep spasial manusia, serta sistem dialog yang berhubungan dengan bahasa itu sendiri. Kode juga dapat diterapkan untuk mengidentifikasi fitur spesifik manusia dan komputer, yang interaksi manusia-robot, dan untuk mendukung pengembangan sistem dialog intuitif untuk pencarian jalan dalam ruangan. Selanjutnya. Nah, yang kedua ada kode dan desain arsitektur menuju desain bangunan intuitif. Desain arsitektur adalah proses berlapis-lapis yang melibatkan berbagai tantangan dalam hal kognisi dan komunikasi menurut Tabering tahun 2014. Bangunan publik yang kompleks sering dirancang untuk mengesankan dan mempesona, tetapi tidak harus dinavigasi dengan mudah. Arsitek harus mempertimbangkan fungsionalitas bangunan dan aspek estetika terhadap kendala yang dikenakan oleh klien, oleh keterbatasan keuangan, dan oleh ruang yang tersedia. Tidak sulit untuk meningkatkan desain arsitektur sehingga bangunan lebih intuitif dan memudahkan pencarian jalan. Kemudian kode juga mengidentifikasi fitur yang secara konsisten muncul dalam verbalisasi atau dengan menyoroti keragaman strategi navigasi tercermin dalam bahasa. Nah, kode memungkinkan untuk membangun hubungan antara strategi dengan arah rute belokan dengan fitur bangunan. O'Malley dan kawan-kawan pada tahun 2018 menemukan bahwa orang tua yang menderita kehilangan ingatan mengalami kesulitan yang signifikan untuk menemukan jalan keluar mereka.
Jika sebuah bangunan tidak dirancang untuk membantu, hasilnya bisa berupa perasaan disorientasi yang terus-menerus bagi penyewa baru. Hal ini dapat dengan mudah terjadi apabila semua lorong terlihat sama, atau jika ada gambar atau objek lain yang dimaksudkan untuk memberikan tampilan baru pada bangunan, tidak mencolok dan tidak khas. Manusia memerlukan tanda-tanda penting di lingkungan untuk orientasi. Bangunan kompleks harus menyeimbangkan antara keuningan dan kesederhanaan. Konsep keseluruhan bangunan harus dapat dipahami dengan jelas, yang dibantu oleh garis pandang yang panjang. Selain itu, harus ada fitur yang cukup menonjol untuk memungkinkan pengguna mengarahkan diri mereka sendiri untuk mengetahui di mana mereka berada. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aul. Silakan, Aul. Baik, selanjutnya yang ketiga, yaitu koda dan alat visualisasi membuat wawasan dapat diakses secara intuitif. Koda menurut Tenbring tahun 2014 adalah cara untuk mensistematisasikan wawasan yang dapat diperoleh berdasarkan bahasa. Koda dapat menyoroti pemahaman pengguna tentang visualisasi dalam segala hal, seperti 1. Mempertimbangkan bagaimana perhatian pengguna dapat ditarik ke aspek yang paling relevan. Analisis koda tentang pola perhatian ini dapat memverifikasi sejauh mana hal ini berhasil dan mengidentifikasi pergeseran perhatian yang tidak diinginkan kepada aspek non-sentral dari visualisasi. Ini dapat dikombinasikan dengan data pelacakan mata. Yang kedua, mempertimbangkan pengguna dalam melihat visualisasi dari perspektif konseptual yang berbeda, tergantung pada situasi atau tugas yang dihadapi. Seperti yang sebelumnya dibahas, bahasa hanyalah salah satu cara untuk merepresentasikan pemikiran dan wawasan. Selanjutnya, terdapat cara lain yang dapat menggambarkan pemikiran dan pengetahuan seseorang, antara lain adalah melalui penggunaan diagram dan visualisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Larkin dan Simon pada tahun 1987, di mana mereka berpendapat bahwa beberapa konsep dan hubungan dapat diekspresikan lebih baik dengan cara visual spasial daripada melalui kata-kata. Alasan mengapa pendapat ini dicetuskan yang pertama, bahasa tidak selamanya memiliki bentuk yang ideal. Terkadang ada saja hubungan kompleks yang melibatkan lebih dari satu dimensi. Jika hal ini terjadi, maka diperlukannya media representasi yang menggunakan lebih dari satu dimensi, baik itu diagram ataupun gambar. Hal ini dikarenakan seseorang dapat memusatkan perhatiannya pada aspek-aspek tertentu dalam urutan apapun yang diinginkan dan masuk akal baginya. Kedua, kata-kata tidak bisa memberikan gambaran secara utuh terhadap objek. Di masa ini terdapat tampilan modern berbentuk 3 dimensi dengan visualisasi yang dinamis dan dapat mewakili dimensi keempat. Visualisasi sering menggunakan elemen figuratif dan analog yang bertentangan dengan sifat abstrak bahasa. Misalnya pada kata anjing tidak terlihat berbentuk seperti anjing, tetapi visualisasi dapat menggabungkan representasi skematis dari anjing tersebut. Yang ketiga, keterbatasan kata pada bahasa keseharian. Pada hakikatnya manusia memiliki rentang kata yang terbatas dalam bahasa sehari-hari untuk mengekspresikan arah spasial atau ruang dan tempat. Selanjutnya, visualisasi sebagai pemandu pengamat menuju kesimpulan atau keputusan tertentu. Visualisasi tidak hanya berfungsi untuk mengilustrasikan fakta dan meningkatkan isi teks yang menyertainya, tetapi berfungsi sebagai pemandu pengamat menuju kesimpulan atau keputusan tertentu berdasarkan apa yang disarankan visualisasi. Menurut 5 ahli, yaitu Fine, Minery, Henderson, Malcolm, dan Scannell, pada tahun 2009 mengatakan bahwa saat seseorang melihat suatu gambar atau diagram, ia tidak melihat semua fitur dan elemen secara objektif, karena perhatian pengamat diarahkan pada aspek-aspek yang menonjol secara visual serta terhadap elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan tujuan tugas saat itu. Berdasarkan pendapat kelima ahli tersebut, maka hal ini mengakibatkan beberapa bagian dari visualisasi mungkin tetap berada di luar kesadaran pengamat. Hal ini sangatlah wajar untuk melewatkan aspek-aspek yang tidak relevan jika mereka tidak ditonjolkan dengan cara tertentu. Maka dari itu, pengamat harus memperhatikan dan memahaminya dengan seksama. Jika pengamat tidak memperhatikan dan memahaminya dengan seksama, maka mereka akan kehilangan informasi serta kesalahan dalam menafsirkan pesan yang dimaksudkan oleh perancang. Contoh, jika peta mewakili hutan divisualisasikan dengan warna coklat tua, pengguna peta dapat saja menyimpulkan bahwa hutan tersebut didominasi oleh pohon berwarna coklat tua. Terkadang, orang tidak menyadari bahwa mereka telah sampai pada kesimpulan seperti ini. Dalam hal ini, konvensi dan keahlian memainkan peran utama. Selanjutnya, terdapat permasalahan dalam penggunaan visualisasi, yaitu visualisasi bersifat lebih konvensional
daripada bahasa. Maka dari itu, resiko miskomunikasi sering terjadi. Sifat visualisasi yang intuitif dan bergambar sangat membantu dalam mengurangi masalah ini. Namun tetap saja akan selalu ada elemen-elemen atau fitur-fitur abstrak atau skematis yang dapat disalahartikan. Miskom ini merupakan masalah yang sangat penting karena visualisasi itu dibuat dengan bertujuan untuk mempercepat individu dalam mendapatkan informasi yang relevan untuk suatu tujuan. Efek ini didasarkan pada proses kognitif orang yang mempersepsikan visualisasi. Selain itu, dalam menerima informasi dapat dipengaruhi oleh latar belakang serta aspek relevansi dalam konteks tertentu. Sehingga ini akan mempengaruhi kesimpulan dan keputusan yang akan mereka buat berdasarkan informasi yang divisualisasikan. Selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk menghindari masalah ini antara lain, yang pertama melalui analisis gerakan mata pengguna diagram menurut Hout-Pekin, Fabrikan, dan Lacaille pada tahun 2010. Dengan menganalisis yang menjadi titik fokus pembaca terhadap suatu diagram dan menguji kegunaan versi yang berbeda di lapangan Sarja-Koskis dan Nivala pada tahun 2015. Selanjutnya akan dipaparkan oleh dia. Baik, dari apa yang telah dipaparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup untuk kombinasi kode dengan metode lain serta untuk aplikasi di dalam dan di luar akademis itu sangat luas. Alasannya sangat sederhana, yaitu bahasa adalah media utama komunikasi dan representasi pemikiran, sehingga sulit membayangkan situasi di mana ia tidak memainkan peran sama sekali. Bahasa secara serius dianggap sebagai representasi pemikiran dan menganalisisnya secara sistematis dengan keadaan yang jelas tentang konsep dan keadaan pikiran yang mendasari, yang mengarahkan pembicara untuk membuat pilihan linguistik atau kebahasaan mereka dengan caranya masing-masing. Saya kembalikan kepada Anggi sebagai moderator. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf bila kami memiliki kesalahan dalam penyampaian ataupun dari salindia yang kami berikan. Hanya sekian. Terima kasih. Dicukupkan dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.